Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak gimana letaknya? Selalu mau adu domba. Ya. Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak. Itu aja. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu adalah hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa? Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interestnya? Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi di-impeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk meng-impeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya ya implisit diinginkan itu, eksplisit yang mesti ditemukan kesalahannya. Dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable, mungkin di-impeach, itu mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan biasa aja tuh. Jadi saya bingung juga ya. Kalau memang mau impeachment, dasar-dasar impeachment itu apa, ya kan? Kesalahan Pak Jokowi ini kan sampai saat ini kan mereka nggak bisa identifikasi, dan juga teman-teman di DPR juga nggak bisa identifikasi. Jadi kesalahan Pak Jokowi tidak bisa diidentifikasi. Iya, dan itu menurut saya jauh ya. Pak Jokowi pasti
akan selesai dengan kepala tegak. Ya proses meng-impeach presiden itu. Impeachable katanya, bukan impeachment ya. Kalau impeachable itu setelah itu mau jadi apa? Iya kan? Kalau mengatakan impeachable Bisa diimpeach. bisa diimpeach, setelah itu mau bikin apa? Apa berhenti di situ? Nah, setelah itu apa berhenti di situ atau gimana? Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar, ya sekali mau turunkan Jokowi segala macam, turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh Mau massa didorong, untuk turunkan untuk Jokowi. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional lagi, bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu kan? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Perusahaan Anda sendiri terangkan mesti diproses di DPR, itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya Apa? ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Lo kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, nggak nggak jelas mungkin, gitu. syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Nggak jelas. Logika Rocky. tidak bisa dipotong Semua dengan presiden kecemasan. bisa diimpeach. Buset dah. Tapi pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Gosip Politik. Dan tadi kita saksikan bersama ya perdebatan seru antara M. Kodari dengan Bung Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung terlihat memprovokasi para penonton ya supaya Presiden Jokowi diturunkan. Ya, tetapi itu langsung dibantah oleh Bung Kodari. Bung Kodari pun menanyakan ya, apa salahnya Presiden Jokowi sampai harus diturunkan. Ya, sekian dulu dari sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.